Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan Anak-anak, kelas yang siapa baik tidak hadir hari dapat ini? mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab, Saja. mengerti akan tingkah laku yang sesuai, dan menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas. Apakah kalian masih ingat tentang Bagi pelajaran guru, yang lalu? keterampilan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menyajikan pelajaran, memberi pengarahan yang jelas, dan memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Oleh sebab itu, keterampilan mengelola kelas sangat penting dikuasai oleh guru. Pada dasarnya, keterampilan mengelola kelas dapat dibagi dalam dua bagian besar, yaitu 1. Keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. 2. Keterampilan mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan pertama yang harus dikuasai oleh guru adalah menunjukkan sikap tanggap yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, dengan memandang seluruh siswa secara seksama. Hal ini menunjukkan kesiapan guru untuk memberi respons, baik terhadap kelompok maupun individu. Cara ini juga dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran. Proses fotosintesis ini adalah tabung reaksi. Cara lain untuk menunjukkan sikap tanggap adalah dengan cara mendekati siswa. Ani, wajahmu tampak murung. Ada Cara apa? ini Apakah kamu dapat sakit? membantu siswa yang sedang menghadapi kesulitan atau yang memerlukan bantuan. Anak-anak, mari kita mulai Sikap pelajaran IPA tanggap hari ini. dapat juga Sesuai ditunjukkan dengan rencana kita minggu melalui lalu. adegan Hari ini berikut kita ini. Fotosintesis. Apakah kalian sudah membaca tugas yang Ibu berikan minggu lalu? Bagus, bagus sekali. Ya, Baiklah, Anda kalau tentu begitu, dapat melihat Ibu akan dalam meminta adegan kalian tadi, mengamati percobaan. guru memberi pernyataan bahwa pelajaran akan dimulai. Untuk mengamati proses Saudara fotosintesis mahasiswa, ini adalah masih ada cara lain untuk menunjukkan sikap tanggap. Perhatikanlah adegan berikut. anak-anak, alat-alat yang akan digunakan untuk mengamati proses fotosintesis ini adalah gelas kimia berukuran 1 liter, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, corong kaca, 3 utas kawat, dan tanaman air. Nah, anak-anak, inilah alat-alat yang akan kita gunakan untuk percobaan nanti. Agam, Aldi, apa yang kalian kerjakan? Coba kalian Apabila perhatikan. ada siswa yang tidak acuh pada kegiatan belajar, guru dapat memberikan reaksi, misalnya berupa teguran. Reaksi ini dapat menyadarkan siswa bahwa guru ada bersama mereka. Teguran hendaknya diberikan pada saat dan cara yang tepat, serta dialamatkan pada sasaran yang tepat. Teguran yang segera dapat mencegah meluasnya tingkah laku yang mengganggu. Teguran juga merupakan salah satu cara guru menunjukkan sikap tanggapnya. Baiklah kalau begitu. Coba Tony Saudara dan Aldo mahasiswa, maju ke muka kelas. keterampilan kedua yang termasuk dalam keterampilan memelihara dan menciptakan kondisi belajar yang optimal yang perlu dikuasai guru adalah keterampilan membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif dapat tercapai bila guru mampu memperhatikan beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Keterampilan ini berguna
untuk membantu kegiatan kelompok maupun individu, untuk mengadakan koreksi terhadap kegiatan siswa, memberi komentar atau memberi reaksi, serta menegur siswa yang mengganggu. Keterampilan ketiga, keterampilan memusatkan perhatian dapat Anda saksikan anak-anak, dalam adegan setelah berikut kalian ini. perhatikan, alat yang sudah dirakit ini, yang satu akan ditempatkan di tempat yang teduh, dan yang satunya lagi akan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Tony akan meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari, sedangkan Aryo akan meletakkannya di tempat yang teduh. Silakan kalian bawa keluar. Anak-anak, lalu setelah kira-kira 15 menit, kita akan mengamatinya. Yang harus kalian perhatikan nanti, kalian harus dapat membandingkan keadaan air dalam tabung reaksi pada kedua set alat tadi. Apakah ada perubahan atau tidak? Adegan ini menunjukkan bagaimana guru menerapkan suatu keterampilan memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiagakan siswa, melibatkan siswa dalam tugas, serta menghindari penyimpangan perhatian siswa. Cara memusatkan perhatian yang lain dapat Anda saksikan dalam adegan berikut. Tony, Aryo, apakah alat-alat tadi sudah kalian tempatkan di tempat yang benar? Bagus. Cara kedua untuk memusatkan perhatian adalah dengan menuntut tanggung jawab. Pada adegan ini, guru menuntut tanggung jawab pada kedua siswa yang meletakkan alat-alat tadi di halaman sekolah, baik yang di tempat terik matahari maupun di tempat teduh. Nah, anak-anak, keterampilan keempat yang perlu dikuasai guru adalah keterampilan dalam memberi petunjuk. Petunjuk yang diberikan hendaknya singkat dan jelas. Untuk itu, sebaiknya guru menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, tidak membingungkan, serta ada dalam batas-batas kemampuan siswa untuk mengerjakannya. Perhatikanlah bagaimana cara guru memberikan petunjuk pada siswanya. Anak-anak, sambil menunggu terjadinya proses fotosintesis, pelajarilah LKS yang telah Ibu berikan tadi. Bu, bagaimana cara mengisi LKS? Nanti bersama-sama kita akan mengamatinya. Lalu hasil pengamatannya kalian diskusikan dulu dalam kelompok. Kemudian hasil diskusinya kalian tulis dalam LKS. Jelas semua? Jelas! Nah, anak-anak, baiklah. Sekarang kita melakukan pengamatan.
jadi apa-apa, Bu. Ya sudah, kamu tulis saja. Baik. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Ada banyak gelembung-gelembung udara, Bu. Coba. Setelah kalian amati, coba kalian tulis. Anak-anak, ibu kira waktunya sudah cukup dan kalian silakan tukar tempat. Coba kalian perhatikan, kemudian kalian tulis. Gimana? Perbedaan kan? Nah, anak-anak, ibu kira waktunya sudah cukup. Kalian boleh masuk ke dalam kelas. Tony, Aryo, jangan lupa bawa percobaannya. Nah, anak-anak, setelah kita memperoleh hasil dari proses pengamatan tadi, selanjutnya kita melaksanakan diskusi untuk mendapatkan kesimpulan dari proses fotosintesis tadi. Pengaturan waktunya 15 menit, Ibu beri kesempatan untuk diskusi dalam kelompok. 5 menit untuk membacakan laporan tiap kelompok di muka kelas, dan 15 menit diskusi kelas untuk mendapatkan kesimpulan umum tentang fotosintesis. Bu, siapakah yang harus melaporkan di muka kelas? Yang harus melaporkannya di muka kelas adalah ketua kelompok. Setelah dibacakan laporannya, langsung diberikan kepada ibu untuk diberi nilai. Jelas, anak-anak? Anda baru saja menyaksikan penerapan keterampilan kelima, Diskusi kelompok yaitu bisa dimulai. pengaturan waktu dan strategi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan. Keterampilan keenam adalah melakukan supervisi kelas yang bertujuan untuk memonitor kelancaran kegiatan mengajar, tingkat kemajuan siswa, dan untuk memantau apakah terdapat gangguan belajar yang timbul sehingga menghambat jalannya proses belajar mengajar di kelas. Baiklah anak-anak, ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Sekarang masing-masing ketua kelompok silakan melaporkan dan membacakannya di muka kelas. Saudara mahasiswa, setelah kita saksikan keterampilan-keterampilan untuk memelihara dan menciptakan kondisi belajar yang optimal, marilah kita saksikan contoh keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Baiklah anak-anak, setelah LKS ini kamu berikan kepada ibu, maka kini waktunya kita untuk diskusi kelas.
Mengapakah permukaan air dalam tabung reaksi turun? Gelembung gas apakah yang terjadi pada peristiwa ini? Bagaimana cara kita membuktikan gelembung gas tersebut? Lalu kesimpulan apakah yang dapat kamu peroleh dari percobaan ini? Coba diskusikan. Dibagi menjadi 3. Asrul, Tony, apa yang sedang kalian bicarakan? Bu, gelembung-gelembung gas apa yang tadi itu? Bagus sekali pertanyaanmu, Asrul. Sebenarnya, kamu ini anak yang pandai dan penuh perhatian. Dangkalan atau paparan atau sel. Saudara mahasiswa, Baiklah, kalau begitu. keterampilan yang diperlihatkan pada adegan ini adalah salah satu contoh keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal, Sekarang yaitu coba kamu, Asrul. menyiasati Gelembung tingkah gas laku. apakah yang- Sikap yang ditunjukkan guru Baiklah, anak. adalah memberi penguatan kepada siswa yang mengganggu dengan jalan memberi pujian pada saat siswa melakukan tingkah laku yang wajar yang menunjukkan keterlibatannya dalam tugas. Benar-benar hebat kalian. Ternyata Saudara mahasiswa, dari adegan-adegan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal diperlukan penguasaan beberapa gelembung gas keterampilan. apakah yang coba kamu ambil? Untuk lebih jelasnya, Kesimpulan apakah marilah kita yang dapat saksikan kamu peroleh dari caption-caption berikut. Saudara mahasiswa program D2, kita akhiri program ini sampai di sini. Mudah-mudahan pengetahuan ini dapat meningkatkan keterampilan Anda dalam mengelola kelas. Hasil diskusinya